Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini bertepatan hari Minggu dan juga hari peringatan kemerdekaan negara kita Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Ya, pagi ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan, supaya dengan kebenaran firman Tuhan, iman kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan. Karena firman Tuhan kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhanlah pedoman hidup yang menolong kita dan menuntun serta menerangi setiap langkah hidup kita. Sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan yang menyingkapkan dan menyatakan kebenaran firman-Nya atas kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi ini. Kami bersyukur Tuhan atas perlindungan, penyertaan, dan pertolongan-Mu. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap rema yang dari Tuhan, menangkap pesan Tuhan, dan mengerti akan kehendak Tuhan, serta melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Saya bacakan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jemaat dikasih Tuhan, masih seputar kemerdekaan. Ya, hari ini kita memperingati 80 tahun ya, peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, bangsa ini merdeka sesungguhnya bukan hanya karena perjuangan, tapi lebih lagi adalah rahmat Tuhan. Ya, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 disebutkan, ya, oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, ya, kita diberikan kemerdekaan ini. Terlepas dari itu, bahwa kita pun sesungguhnya adalah orang-orang yang merdeka secara iman di dalam Kristus. Ya, bukan karena kita yang kuat, bukan karena kita yang mampu, tetapi karena Tuhanlah yang memerdekakan hidup kita. Satu kali Yesus bercakap-cakap ya dengan orang-orang, dan di antaranya adalah orang-orang Yahudi, yang akhirnya ada juga orang-orang Yahudi itu yang percaya kepadanya. Dan Yesus berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku," ya, tidak keluar dari firman, tetap hidup menurut firman-Nya, "maka kamu adalah benar-benar murid-Ku." Ya, orang-orang yang menghidupi firman Tuhan adalah murid-murid Kristus. Dan ini penting sekali, kamu akan mengetahui kebenaran. Ya, banyak orang tidak ngerti kebenaran. Tanpa sadar mereka masih diperbudak dosa. Hati-hati ya, belum merdeka. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini penting. Jadi kebenaran yang dari Tuhan inilah yang memerdekakan kita dari hukum dosa, dari hukum maut, ya, dari segala macam tipu daya iblis. Kita mesti sadar dan mengerti bahwa kita dulu hamba dosa, yang mana kita selalu mentaati, manut saja untuk berbuat dosa. Apa yang dimau iblis kita nurut saja. Apa yang namanya dosa kita kerjakan dengan begitu entengnya. Karena memang hamba manut sama tuannya. Tetapi kita setelah mengetahui kebenaran, ya, melalui firman Tuhan, ya, kita mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Dan kebenaran itu akhirnya memerdekakan kita. Kita bukan lagi hamba dosa. Bangsa ini merdeka betul secara kehidupan bernegaranya. Berdirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi apakah betul-betul sudah merdeka? Merdeka secara iman, tentunya bangsa ini harus tahu bahwa mereka harus tahu kebenaran.
dan bagian saudara dan saya ini untuk terus menyuarakan, mewartakan kebenaran sehingga mereka nantinya bisa mengenal kebenaran itu dan akhirnya menghidupi firman itu dan akhirnya kebenaran firman itu memerdekakan mereka juga. Nah, itulah kemerdekaan dalam iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi, ketika kita tetap dalam firman, kita muridnya, ya, kita murid Yesus. Jadi ketika kita menjadi muridnya, kita akan banyak mendapatkan ya pengetahuan, kita mendapatkan banyak pemahaman firman itu. Ya, kebenaran itu akan tertanam dalam hidup kita dan akhirnya kita mengerti akan kebenaran itu. Dan kita menjadi hamba kebenaran. Kita hidup dalam kebenaran. Nah, kebenaran itulah yang membuat kita bisa merdeka. Membuat kita tidak lagi dikuasai dosa. Kita mengerti mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya, dengan kebenaran kita tahu mana yang adalah yang dari Tuhan, mana yang itu namanya dosa. Sehingga kita bisa merdeka dari kuasa dosa. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua di hari kemerdekaan ini, yuk kita mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Kristus. Kita bukan lagi hamba dosa, kita sekarang hamba kebenaran. Dan kita harus hidup di dalamnya, menghidupi kebenaran dan melakukan apa yang menjadi firman-Nya. Dengan demikian kita akan mengerti kebenaran itu sesungguhnya seperti apa. Dan lebih lagi, kuasa kebenaran itu yang memerdekakan hidup kita. Kita tidak lagi dikuasai dosa. Kita tidak mau lagi didikte, diatur, dikendalikan oleh dosa. Dan tidak jatuh bangun dalam dosa. Bahkan kita percaya kita juga dimerdekakan dari segala hal yang bagian dari tipu daya iblis. Contoh misalnya kekhawatiran hidup, ketakutan, ya, kekecewaan, kebencian, ya, dendam. Itu semua tipu daya iblis yang membuat kita jatuh lagi. Tujuannya adalah dia mau mengenakan kuk perhambaan itu atas kita. Sadari kita sudah merdeka. Jangan sampai lagi mengenakan kuk perhambaan. Tetapi dalam kemerdekaan itu kita tetap harus sadar. Kita harus senantiasa berjaga-jaga dengan firman Tuhan, dengan hidup dalam kebenaran. Dengan demikian, maka kita tidak akan dengan mudah diperdayai oleh si jahat, si iblis. Dan kita betul-betul merdeka dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Yang artinya hidup kita hidup sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan firman Allah. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami. Memang bangsa ini merdeka dari kekuasaan bangsa lain. Tetapi kami sadar bangsa ini perlu mengenal kebenaran. Supaya mereka benar-benar merdeka. Dan kami percaya hanya oleh kebenaran-Mu lah bangsa ini bisa dimerdekakan. Pakai setiap kami, hidup kami dalam kebenaran dan menjadi kesaksian bagi orang dan dunia sekeliling kami. Sehingga mereka juga mengenal kebenaran dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Menyerahkan hari ini hidup kami, segala aktivitas kami, termasuk ibadah kami. Kami mohon tuntunan penyertaan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, sekali lagi ini adalah ulang tahun kemerdekaan Indonesia, tapi jadikan momentum ini juga menjadi hari di mana kita mengenal kebenaran, hidup dalam kebenaran, dan dimerdekakan di dalam Kristus. Semangat terus, maju terus, sekali merdeka tetap merdeka, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.